Sebelum kita memulai, mohon di-subscribe dan klik loncengnya untuk supaya kita bisa mengembangkan video ini dan menjadi berkat sesuai dengan firman Tuhan. Hari ini saya ingin membahas masturbasi atau onani boleh atau tidak. Masturbasi atau onani pengertiannya adalah pada zaman dahulu masturbasi atau onani itu ketidaksehatan mental terhadap diri seseorang. Tapi pada zaman era sekarang masturbasi atau onani itu adalah sebuah pilihan terhadap diri seseorang, karena masturbasi atau onani itu sendiri tidak ada larangan atau hukuman yang bisa menjerat hidup mereka. Dan masturbasi atau onani terjadi pada sebuah sentuhan, sebuah rangsangan, dan sebuah rabahan yang bisa membuat klimaks pada diri seseorang tersebut. Rangsangan terjadi pada saat kita menonton film-film yang tidak sesuai dengan yang harus kita tonton. Dan kita seringkali melihat gambar-gambar yang bisa memancing organ keintiman kita untuk kita bisa melakukan hubungan sebelum pada waktunya. Masturbasi dan onani itu sendiri sebenarnya tidak ada perbedaan. Di kalangan pria dikenal dengan istilah onani. Di kalangan wanita itu dikenal dengan masturbasi. Pada intinya semuanya sama. Masturbasi dan onani itu dimulai di usia remaja. Sehingga tidak sedikit di usia remaja sangat rentan melakukan hubungan seks di luar pernikahan. Kalau di usia remaja tidak dibekali dengan pengetahuan kebenaran yang sebenarnya, anak-anak remaja akan jatuh di dalam hubungan seks bebas. Arti dari hubungan seksual itu sendiri adalah hubungan yang dilakukan oleh pria dan wanita pada saat masuk dalam pernikahan. Dan secara Kristen, arti dari sebuah hubungan seks itu adalah hadiah yang terbesar yang Tuhan berikan kepada kita pada saat kita masuk dalam pernikahan. Sehingga itulah cara Tuhan untuk bisa kita berbagi kasih dengan pasangan kita. Ada ayat tertulis di Ibrani, jangan sampai kita mencemarkan pernikahan kita dengan hal-hal yang di luar kebenaran. Karena kalau mau bicara tentang hubungan seksual, itu sangat memegang kendali dari kehidupan kita dalam hal pengaruh baik dan dalam hal pengaruh buruk. Disinilah kesempatan iblis bisa merusak apa yang Tuhan berikan terhadap diri manusia. Tidak sedikit manusia mengalami ketidakpuasan dalam hubungan seksual karena sudah dilakukan pada usia remaja. Dan Tuhan tidak mau kita menyalahgunakan pada setiap pribadi masing-masing. Kalau mau bicara tentang masturbasi atau onani, kita lihat dari segi apa dulu. Kalau segi dunia, yang mungkin kita beranggap itu tidak dosa. Karena kita berpikiran hanya kita yang melakukan. Tetapi tanpa kita sadari, apa yang kita lakukan, Tuhan selalu melihat. Kalau kita bicara di dalam kekristenan, ya pasti dosa. Karena hal itu tidak boleh dilakukan. Dalam pernikahan pun juga, pasti kita tidak akan melakukan seperti itu. Karena kita sudah diberikan Tuhan untuk bisa melengkapi dan menolong kita dalam arti sebuah hubungan seksual. Masturbasi dan onani sangat membuat ketergantungan. Ketergantungan terjadi karena sebuah kebiasaan yang sering kita lakukan di dalam keseharian hidup kita. Mungkin kita pernah berpikir, daripada kita melakukan pencabulan, lebih baik kita masturbasi atau onani. Kalau kita melihat dari segi dunia, memang betul lebih baik melakukan masturbasi atau onani daripada melakukan pencabulan. Karena masturbasi dan onani yang saya terangkan dari awal memang tidak ada hukum atau larangan atau jeratan
yang bisa menimpa di dalam hidup kita. Kalau kita lihat dari segi kebenaran, dua-duanya sama-sama salah, karena tidak ada ayat yang membenarkan tentang masturbasi atau onani, apalagi percabulan. Di 1 Korintus 6 ayat 18 mengatakan, "Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya, tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri." Sedangkan kalau kita melakukan pencabulan, kita harus siap menerima sanksi atau resiko yang berlaku di negara tersebut. Dimanapun itu, bicara tentang percabulan tidak akan pernah dibenarkan. Supaya kita tidak jatuh dalam masturbasi atau onani, kita harus mengerti dulu rencana awal Tuhan di dalam hidup kita. Dan kita juga harus benar-benar mengerti dan belajar arti dari seks itu sendiri. Jangan sampai kita melakukan hubungan seks sebelum masuk dalam pernikahan. Hal tersebut kita bisa konsultasi terhadap orang tua atau orang-orang yang kita anggap dewasa rohani yang dapat kita percayai, untuk supaya kita bisa sharing, untuk supaya kita bisa berbagi apa yang kita alami. Perlu diingat, masturbasi atau onani bukanlah jalan untuk menyalurkan hasrat nafsu kita pada saat kita dalam tekanan seksual. Dalam dunia, mungkin masturbasi adalah jawaban untuk kita bisa menyalurkan hasrat. Tanpa kita sadari, kalau kita melakukan masturbasi atau onani, itu akan mengurangi gairah atau nafsu kita di kemudian harinya. Jika kita mau diperbudak oleh hal masturbasi atau onani, tanpa kita sadari, berjalannya waktu, kita akan semakin ekstrim dari sebelumnya. Hal ini karena masturbasi onani itu sangat mengikat, membuat orang menjadi ketergantungan. Kalau memang tidak benar-benar kita bisa melepaskan dan bertobat, itu sangat membahayakan kita. Kalau kita tidak mau bertobat, tidak mau melepaskan apa yang mengikat kita, kita masuk dalam lingkaran setan. Untuk bisa lepas dari lingkaran setan ini hanya kemurahan Tuhan. Bagaimana kemurahan Tuhan terjadi? Kemurahan Tuhan terjadi kalau kita mau mengakui apa yang kita lakukan, kita mau datang kepada Tuhan, kita nyatakan kepada Tuhan, kalau kita tidak mampu tanpa Tuhan. Hanya Tuhanlah yang bisa melepaskan kita dari hal-hal dosa. Apalagi di usia remaja yang menjelang ke dewasa. Itu sangat rentan dengan hal masturbasi dan onani. Kalau sudah terjadi seperti ini, kalau kita tidak memahami kebenaran, khususnya di usia remaja, kita akan jatuh di dalam hubungan seks bebas. Saya tidak menghakimi siapapun. Orang yang melakukan hubungan seks bebas di awal, itu akan terjadi sesuai yang tidak pernah kita inginkan. Salah satunya adalah hamil di luar nikah. Kalau sampai terjadi hamil di luar nikah, bukan hanya pribadi mental seseorang yang hancur, tetapi pasangan kita juga mentalnya akan hancur. Karena belum terjadi kesiapan masuk dalam rumah tangga. Itulah yang sering kali kita lihat perceraian pada pernikahan muda. Karena tidak memahami betul arti dari sebuah hubungan di dalam pernikahan. Tuhan berkata, orang yang melakukan dosa, dialah hamba dosa. Orang-orang yang masturbasi atau onani seringkali menggunakan imajinasinya, fantasinya, dan pornografi untuk bisa membayangkan, untuk bisa menggairahkan, untuk bisa mendukung dalam hal praktek seperti ini. Kita harus belajar seperti Ayub. Ayub berkata kepada Tuhan, dia meminta kepada Tuhan untuk supaya Tuhan menetapkan syarat kepada matanya. Karena dia tahu, dari mata ini akan timbul sebuah keinginan-keinginan di luar keterbatasan si Ayub. Dia menyadari, kalau Tuhan tidak menetapkan syarat di matanya dia akan jatuh dalam kebinasaan. Jangan pernah kita menganggap kita hebat. Jangan pernah kita menganggap kita bisa. Seorang Ayub aja memohon kepada Tuhan untuk Tuhan menjaga matanya supaya dia tidak melihat dari hal-hal yang tidak diinginkan.
apalagi hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Firman Tuhan, setiap orang yang sudah menginginkannya, itu berarti dia sudah berzina dengan orang tersebut. Dan ayat ini bukan hanya untuk satu pribadi, tapi ayat ini untuk kita semua, untuk pria dan wanita. Firman sampai saat ini ada, itu supaya membangkitkan kita, supaya bisa menegur kita, supaya bisa menasihat kita. Pria dan wanita sangat mudah jatuh dalam fantasi seksual, khususnya anak remaja. Jadi bagi yang mendengarkan video ini, tolong perhatikan, jangan sampai hal yang sudah kita perbuat itu terjadi lagi. Pikiran nafsu atau imajinasi terhadap diri seseorang itu sangat membuat penyimpangan di dalam jiwanya. Untuk itulah Tuhan datang supaya pikiran kita yang sudah diisi oleh kenajisan, yang sudah diisi oleh kekotoran, Tuhan datang supaya pikiran kita serupa, segambar dengan pikiran dan karakter Kristus. Masturbasi atau onani itu bukan suatu tuntutan yang harus kita lakukan, bahkan itu harus kita jauhkan. Dan Tuhan tidak pernah menuntut apa yang tidak harus kita lakukan, karena Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Di ayat Kejadian Tuhan mengatakan, Tuhan tidak menciptakan manusia seorang diri, tapi Tuhan menciptakan berpasang-pasangan, karena Tuhan tahu kemampuan setiap manusia. Makanya Tuhan menghadirkan pasangan untuk bisa melengkapi dan menolong kita. Daging lemah, tapi roh penurut, sehingga Tuhan menurunkan kuasa-Nya supaya kita bisa hidup sesuai dengan firman Tuhan, dan supaya kita bisa mengalahkan dosa yang sudah mengikat kita. Yang harus kita ketahui, dorongan seksual bukanlah sebuah kejahatan, namun itu adalah sebuah hal terindah yang Tuhan berikan untuk bagi setiap orang yang sudah masuk dalam sebuah pernikahan. Kalau kita mencintai Tuhan, kalau kita ingin lepas dari dosa tersebut, kita harus mempunyai waktu bersama Tuhan, sehingga Tuhan bisa menghindarkan kita dari hal-hal dari ketidakmampuan kita. Kedagingan kita ini sungguh liar, yang bisa mengerem keliaran apa yang terjadi dalam tubuh kita. Hanya kekuatan Tuhanlah, bukan kekuatan manusia. Bagi orang yang sudah keterikatan dosa, kita harus bergaul karib dengan Tuhan, berdoa, baca Alkitab, dan melakukan penyembahan. Tuhan akan menghibur, menguatkan, dan melepaskan kita dari kuasa jahat. Tuhan itu bukan seorang penggoda, dan Tuhan juga tidak pernah mengetes setiap anak-anaknya. Tuhan mau kita mengalahkan dosa. Di 1 Korintus 10 ayat 13 mengatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi dari kekuatan kita. Pada waktu kita dicobai, Tuhan akan memberikan kekuatan, Tuhan akan memberi jawaban tepat pada waktunya. Mungkin kita bertanya, dapatkah saya dibebaskan? Yang pasti dapat dibebaskan. Galatia 5 ayat 1 mengatakan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Dan ada 4 cara untuk kita bisa lepas dari dosa tersebut. Yang pertama, kita harus akui dosa, dan kita harus mencari komunitas yang bisa mendukung dalam rohani kita, sehingga kita dapat dibimbing dan kita bisa lepas dari dosa tersebut. Yang kedua, kita harus jauhi dan tolak. Kita berani ambil tindakan untuk kita tidak mau kompromi dengan dosa tersebut. Yang ketiga, lakukan pelepasan kepada hamba Tuhan yang Anda percayai sehingga Anda bisa terlepas dari dosa ini. Yang keempat, jangan pernah menyerah. Memang betul, ini butuh waktu dan usaha. Tapi kalau kita berusaha, Tuhan pasti akan membuka jalan. Dan Tuhan tidak akan pernah tinggal diam dengan apa yang kita lakukan. Kami mendorong dan mendukung supaya kita semua bisa hidup sesuai dengan firman Tuhan. Karena bahaya masturbasi dan onani itu bisa berdampak tidak baik di dalam hidup kita.
Salah satunya adalah kita akan selalu mudah berhalusinasi dan berimajinasi. Yang kedua, itu akan mengakibatkan kita akan kekurangan nafsu. Yang ketiga, kita akan gagal paham atau kita tidak akan bisa fokus dalam melakukan apapun. Yang keempat, daya tahan tubuh kita akan berkurang. Yang kelima, kita akan mudah tidak bisa tidur. Yang keenam, kita akan mudah letih karena jantung kita sudah dipaksa dengan cepat untuk bekerja. Yang ketujuh, akan mudah sakit kepala. Yang kedelapan, hal inilah yang terjadi yang selalu kita alami pada saat kita melakukan masturbasi atau onani. Di akhirnya kita akan menyesal. Kesembilan, kalau kita melakukan masturbasi atau onani, itu akan membuat kita menjadi seks maniak atau holic sex, atau kita menjadi hiperseks karena kita melakukan masturbasi atau onani. Terakhir, kita akan mudah marah atau kita gampang emosian. Pesan saya, biarlah kita mau menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, karena hanya Tuhanlah yang bisa, yang mampu merubah kita, yang mampu bisa melepaskan kita dari keterikatan dalam lingkaran setan. Karena hanya kuasa Tuhanlah yang bisa juga membuat kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.